Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Suryani. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan rencana pembelajaran semester atau RPS untuk mata kuliah Writing for Professional Purposes sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah ICT for Language Teaching yang diampu oleh Bapak Dwi Adi Nugroho SPD MPD. Jadi baik, mari kita mulai presentasi mengenai RPS mata kuliah Writing for Professional Purposes. Pada minggu pertama, pengenalan mata kuliah dan capaian pembelajaran. Pertama, gambaran umum struktur mata kuliah, yaitu mengenai apa yang akan dibahas selama semester ini, mencakup topik-topik utama dan kegiatan dan tugas yang akan diberikan. Kedua, pengenalan capaian pembelajaran, yaitu deskripsi mengenai apa yang akan diharapkan mahasiswa capai setelah menyelesaikan mata kuliah ini, seperti kemampuan menulis berbagai jenis teks, menggunakan tata bahasa yang benar, dan menerapkan etika penulisan. Ketiga, pentingnya keterampilan menulis dalam dunia akademik dan profesional. Penekanan pada mengapa keterampilan menulis penting untuk kesuksesan akademik dan karir profesional, termasuk komunikasi yang efektif dan kemampuan berpikir kritis. Minggu kedua, menulis paragraf, kalimat, topik, dan kalimat pendukung. Definisi dan tujuan paragraf yaitu penjelasan tentang apa itu paragraf dan mengapa paragraf penting dalam kehidupan. Kedua, komponen paragraf, kalimat topik, kalimat pendukung, dan kalimat penutup. Detail tentang elemen-elemen utama dari sebuah paragraf dan bagaimana mereka berfungsi bersama untuk menyelesaikan pesan yang jelas. Ketiga, cara menulis kalimat topik yang kuat. Tips dan teknik untuk menulis kalimat topik yang menarik dan informatif yang bisa mengarahkan paragraf dengan baik. Keempat, contoh dan latihan, yaitu contoh paragraf yang baik dan buruk serta latihan untuk membantu mahasiswa memahami dan menerapkan konsep ini. Pada minggu ketiga, menulis esai dan struktur esai. Pertama, definisi dan jenis esai, yaitu penjelasan tentang berbagai jenis esai. Kedua, struktur dasar pengantar isi dan penutup, yaitu rincian tentang bagian-bagian utama dari sebuah esai dan bagaimana menyusun setiap bagian untuk menciptakan tulisan yang koheren. Ketiga, pernyataan tesis dan pentingnya, yaitu tentang apa itu pernyataan tesis, mengapa penting, dan bagaimana menulis pernyataan tesis yang efektif. Keempat, mengorganisasi dan membuat kerangka esai, yaitu panduan untuk membuat kerangka esai yang membantu mahasiswa merencanakan dan menyusun esai. Pada minggu keempat, gaya penulisan dan kohesi. Pertama, pengenalan gaya penulisan, yaitu definisi gaya penulisan dan pentingnya dalam menciptakan suara penulis yang unik dan efektif. Kedua, elemen teks yang kohesif, yaitu penjelasan tentang bagaimana membuat teks yang mengalir dengan baik dari satu bagian ke bagian berikutnya. Ketiga, menggunakan kata dan frasa transisi, yaitu daftar dan contoh kata-kata frasa transisi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kohesi dalam tulisan. Keempat, latihan untuk meningkatkan kohesi dalam tulisan. Latihan praktis untuk membantu mahasiswa menerapkan konsep kohesi dalam tulisan mereka. Pada minggu kelima, teknik menulis deskriptif. Pertama, tujuan penulis deskriptif, yaitu penjelasan tentang mengapa penulisan deskriptif penting dan kapan harus digunakan. Kedua, menggunakan detail sensorik, yaitu cara menggunakan panca indera untuk membuat deskripsi yang hidup dan menarik. Ketiga, membuat deskripsi yang hidup, yaitu tentang teknik untuk menulis deskripsi yang membuat pembaca merasa seperti berada di tempat kejadian. Keempat, contoh dan latihan praktek. Pada minggu ke-6, teknik menulis argumentatif. Pertama, tujuan penulisan argumentatif, yaitu mengapa menulis argumentatif penting dan bagaimana ini membantu dalam menyampaikan argumen. Kedua, menyusun esai argumentatif, yaitu struktur dasar esai dari esai argumentatif. Ketiga, mengembangkan argumen yang kuat, yaitu cara mengembangkan argumen yang logis dan didukung oleh bukti yang kuat. Keempat, menggunakan bukti dan kontra argumen, yaitu pentingnya menggunakan bukti untuk mendukung argumen. Pada minggu ke-7, teknik menulis naratif. Pertama, tujuan penulisan naratif, yaitu mengapa menulis naratif penting dan kapan harus digunakan. Kedua, elemen narasi yang baik, yaitu komponen utama dari cerita naratif yang baik termasuk karakter, setting, plot, dan tema. Ketiga, membuat cerita yang menarik, yaitu tips dan teknik untuk membuat cerita yang menarik dan menghibur. Keempat, contoh dan latihan praktek, yaitu contoh narasi yang efektif dan latihan untuk membuat mahasiswa mempraktekkan teknik ini.
Pada minggu ke-8, ujian tengah semester atau UTS. Pertama, tinjauan konsep-konsep utama yang dibahas dalam minggu pertama sampai minggu ke-7, yaitu ringkasan konsep-konsep penting yang telah dibahas sejauh ini. Kedua, format dan instrukti ujian, yaitu informasi tentang format ujian, jenis pertanyaan yang akan muncul, dan instrukti penting. Ketiga, pernyataan, latihan, dan jawaban. Contoh pertanyaan yang mungkin muncul dalam ujian dan jawaban yang diharapkan. Keempat, strategi dan tips ujian, yaitu tips untuk membantu mahasiswa mempersiapkan dan menghadapi ujian dengan baik. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Writing for Professional Purposes. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.